cara memilih sepatu second yang bagus. Terakhir saran saya buat teman-teman ya, buat teman-teman itu kalau beli sepatu bekas di pasar second ya, pasar tradisional, usahakan belinya itu jangan malam hari ya. Catat, jangan malam hari. Kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman cara memilih sepatu second yang bagus. Jadi mungkin teman-teman mau kepingin beli sepatu ya, sepatu bekas misalnya ke pasar tradisional. Teman-teman bingung bagaimana cara memilih sepatu yang baik dan benar itu ya. Jadi ini saya kasih tahu tips dan cara membedakannya agar teman-teman itu aman dari penipuan pedagang ya. Biasanya itu sepatu-sepatu second kebanyakan ada yang sudah di repair, jadi dia jual kembali. Kadang-kadang teman itu bisa silap memilih barang tersebut, khususnya di sepatu ya. Jadi langsung saja ya. Sepatu, misalnya sepatu-sepatu second, teman-teman pertama harus memperhatikan itu di bagian tapak jika membeli sepatu bekas ya, di bagian tapak. Jadi teman-teman itu kalau beli sepatu bekas, kalau tapaknya atau grip di tapak sepatu ini sudah habis, kalau bisa sebisa mungkin teman-teman jangan membeli. Karena kalau grip tapak sepatu ini sudah habis, jadi pemakaian sepatu tersebut tidak maksimal. Nanti bisa licin, jadi dia nggak gigit lagi di misalnya di lantai gitu. Jadi licin dia, kalau kena air sedikit lantainya bakalan licin, jadi nggak gigit sepatunya lagi karena karet di tapaknya ini atau grip di tapaknya ini sudah habis. Jadi teman-teman jangan membeli kalau kondisi tapak sepatunya sudah habis ya gripnya. Kemudian di bagian tumit ya, di bagian tumit kadang-kadang sudah menipis ya di bagian samping kanan atau bagian kiri tumitnya sudah habis, tapi itu relatif ya. Ada yang memang parah sampai miring sekali, ada yang masih bisa ditoleransi. Kalau masih bisa cuma sedikit aja tipis di bagian tumit, itu masih bisa kita gunakan ya kalau cuman tipis sedikit. Tapi kalau dia banyak, agak dalam dia tipisnya di bagian tumit ini, sebisa mungkin teman-teman jangan membeli. Nanti foto-foto contoh minus sepatunya nanti saya berikan fotonya di video. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan di bagian tapak, misalnya di bagian tapak atau midsole ini ya, samping ini, sol samping atau di bagian tapak sepatunya, apabila kelihatan kuning dan kondisi karet di tapaknya ini mengeras, sebisa mungkin teman-teman jangan membeli, hindarin. Jadi kenapa? Kalau tapak dia warnanya kuning, tapak sepatu bekas itu sudah kuning ya, baru sol-sol sampingnya ini sudah menguning juga dan keras, artinya bahan pada tapak tersebut sudah expire ya. Kalau sudah keras dia. Jadi kalau teman-teman pakai itu licin juga, dia licin dan kalau ditekuk dia patah. Jadi mudah rusak. Lebih baik teman-teman menghindarin untuk kondisi yang demikian. Yang berikutnya itu teman-teman harus perhatikan lem-leman di sol sepatu samping ya, di samping sepatu ini. Nah, contoh ini aja biar kelihatan. Jadi kalau di samping-samping di sini teman-teman harus perhatikan juga, biasanya itu para pedagang yang agak cerdik, iseng lah, dia dilem pakai lem lem ebon ya, atau lem kambing gitu, cap kambing, lem kaleng.
Dia dilem ya. Jadi teman-teman harus perhatikan bagian-bagian sampingnya ini ada nggak dia bercap lem, atau dia biasanya kalau nggak lem kaleng, orang orang pedagang itu pakai lem setan ya. Jadi itu hanya sementara, hanya rekat sementara. Kalau lem setan dia itu ciri-ciri khasnya ada kilat-kilat gitu di sampingnya ini, kilat-kilat dia. Nah, bercahaya, kalau kena cahaya dia berkilat-berkilat. Itu berarti kondisi lem-leman sepatu di bagian sampingnya ini sudah pernah terbuka ya, udah lepas lem-leman yang lamanya, jadi mereka tempel. Jadi teman-teman harus perhatikan apakah ada bekas lem-leman, baik itu lem kaleng atau lem setan ya, lem bening. Jadi harus perhatikan di situ. Nanti fotonya, contoh fotonya akan saya tampilkan di layar video. Kemudian yang harus diperhatikan kalau kita membeli sepatu bekas itu, selanjutnya itu di bagian-bagian belahan sol sepatu. Kadang-kadang yang model-model gimana ya, contohnya itu seperti ini misal. Sama sih ini enggak. Misalnya di bagian ini ya, di teman-teman harus perhatikan di bagian tapak. Biasanya ada model sepatu, contohnya di sepatu-sepatu support. Dia ada dua bagian di solnya ya, di sol tapaknya itu yang kemungkinan bisa terlepas. Jadi teman-teman harus perhatikan juga. Contoh ini. Contoh di sini. Nanti saya contoh yang lain akan saya tampilkan juga di layar video ya. Jadi di sini ini teman-teman harus perhatikan ada nggak bercak-bercak lemnya juga, atau belahan-belahan itu yang sudah regang sedikit. Jadi teman-teman perhatikan, nanti kalau teman-teman tidak perhatikan, begitu dibeli dipakai dia udah lepas, kena air sedikit aja dia, atau kita pakai seharian, begitu kita beli udah lepas semua dia nih bagian-bagian karet lapisan sol tapak sepatunya ini. Nah teman-teman harus perhatikan juga. Berikutnya itu yang harus diperhatikan, kalau body ya, bagian body teman-teman udah pasti kelihatan ya. Kelihatan kalau bagian body ini mudah kita perhatikan. Biasa itu yang sulit di bagian solnya itu banyak pedagang-pedagang iseng yang iseng lah dia biar cepat dagangannya laku, jadi di akal-akalinya sepatu tuh bagaimana kondisinya kelihatan bagus ketika saat kita lihat ya. Tapaknya pada sobek atau lecet-lecet atau koyak ya di bagian tapaknya ini, bagian tapak, bagian luarnya ya, body sepatu. Teman-teman saya perhatikan juga detail, apakah ada belahan di bagian depannya yang kemudian itu penampilannya seperti retak gitu. Kalau udah retak, bekas tekukan sepatunya itu udah parah, jadi kelihatan seperti pecah dia ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan dibeli, jadi kurang kelihatan bagus. Jadi kelihatan ya kalau bekas tekukannya itu udah terlalu dalam ya, jadi seperti apa namanya, dah patah jadinya sepatunya, kelihatannya dari luar. Kemudian yang teman-teman harus perhatikan kalau kita membeli sepatu bekas ya di pasar ya, sepatu second, ini kita bicara di luar ini ya, di luar keoriginalan sepatu ya. Ini untuk cara memilih yang tepat sepatu bekas. Kemudian itu selain itu teman-teman harus perhatikan, nah ini yang terakhir nih, contohnya seperti ini nih. Teman-teman harus perhatikan di bagian sol. Kadang-kadang ada begini, ada sepatu-sepatu contohnya yang ori itu sebenarnya dia sudah lepas ya, sudah lekang. Namun pedagang-pedagang ini dijahitnya, teknik jahitan itu ada banyak ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat sepintas, sepertinya dia tidak ada jahitan. Ini tipe jenis jahitan yang ke dalam ya. Dia dibenam. Tekniknya membenam jahitan sepatu, jadi nggak kelihatan di luar. Tanda-tandanya itu dia ada bekas kayak bintik-bintik ke dalam ya, lekukan-lekukan ke dalam seperti ini ya. Nanti saya tampilkan yang detail di video ya. Teman-teman harus perhatikan. Jadi teman-teman bisa pilih ya,
antara mau dibeli atau tidak. Sebenarnya kalau teman-teman untuk pakai pribadi sendiri, untuk yang sudah dijahit seperti ini yang tidak kelihatan sini, sebenarnya sih bagus ya, untuk penggunaannya bagus sih. Jadi dia lebih kuat ya sebenarnya, udah dijahit, apalagi udah teknik jahitannya itu udah nggak kelihatan benangnya. Jadi ini bagus sih untuk tipe sepatu second yang kita beli. Apabila teknik jahitnya itu bagus, nggak kelihatan, nggak masalah sih ya. Yang penting tapaknya itu bagus, body sepatu luarnya itu pun masih oke. Teman-teman boleh beli, boleh pakai, jadi masih layak lah dipakai untuk kita gunakan. Oke, terakhir saran saya buat teman-teman ya, buat teman-teman itu kalau beli sepatu bekas di pasar second ya, pasar tradisional, usahakan belinya itu jangan malam hari ya. Catat, jangan malam hari. Kebanyakan itu kalau malam hari teman-teman nggak bisa lihat detail kondisi sepatu. Nah, diusahakan itu di pagi hari ke pasar second membeli sepatu, atau di sore hari. Kalau udah malam itu mending ditunda dulu beli sepatunya, karena kemungkinan besar banyak pembeli-pembeli itu pada bukan ketipu ya, pada silap. Jadi dia nggak terlalu detail untuk menilai kondisi sepatu bekas tersebut baik atau tidak. Jadi demikian ya teman-teman, ini tips sederhana untuk memilih sepatu bekas yang baik dan layak kita gunakan, kita pakai. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman informasi ini dan tips dari saya ini. Kalau ada kesalahan dan tambahan boleh diketik aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.